Hai semuanya, kembali lagi sama Calon Sarjana. Pernah nggak kalian nonton video YouTube terus akhirnya ngerasa kecewa dan neken tombol dislike? Pernah lah ya? Cuma yang mau gue bahas di sini ternyata ada nih beberapa video di platform kesayangan kita ini yang punya angka dislike yang gila banget. Penasaran videonya apa saja? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana dan kali ini guys, kita akan bahas video paling banyak menerima dislike sepanjang sejarah yang pernah diupload ke YouTube. By the way, buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Nomor 8. Exploring Shillong. Pertama kali upload video ke YouTube, Faisal Sheikh atau lebih dikenal dengan nama Mr. Faisu langsung memecahkan rekor tuh sebagai video paling dibenci di dunia. Kalian bayangin aja guys, dia berhasil dapat 1 juta dislike dalam waktu 48 jam doang. Awalnya gue ngeliat di berita sih, terus akhirnya jadi penasaran nih, kok bisa dislike-nya sebanyak itu? Nah, yang lucunya, isi videonya tuh semuanya baik-baik saja guys. Dia lagi jalan-jalan buat nunjukin beberapa tempat wisata di India sambil ada adegan olahraga, ngedance, dan banyak lagi deh yang lainnya. Cuma pertanyaannya, kenapa bisa sebanyak itu dah? Jadi guys, bisa dibilang Mr. Faisu ini tuh adalah korban karena terjebak dalam perseteruan antara komunitas YouTube dan juga TikTok. Buat yang belum tahu, video ini dirilis pada saat ketegangan tinggi antara pengguna YouTube dan TikTok. Oleh sebab itu, meski videonya ini telah ditonton 27 juta kali, namun sekarang dislike-nya lebih dari 3,9 juta. Pokoknya banyak user YouTube tuh yang merasa bahwa konten TikTok dianggap inferior dan mereka menggunakan kesempatan ini guys untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap Mr. Faisu sebagai representasi dari komunitas TikTok. Ibaratnya sudah gede di TikTok, ngapain sih pindah-pindah ke YouTube? Lucu juga ya guys perangnya di sana. Padahal kan bebas-bebas aja lah ya harusnya. Nomor 7. Call of Duty Infinite Warfare reveal trailer. Salah satu game yang paling gue suka guys, berhasil bikin kecewa banyak fansnya nih, cuma gara-gara ngeluarin sebuah video teaser berdurasi 3,5 menit. Ya, itu adalah Call of Duty Infinite Warfare. Video ini guys dirilis pada tanggal 2 Mei 2016 dan dapat 1 juta dislike dalam waktu kurang dari seminggu, serta menjadikannya salah satu video paling dibenci. Bahkan saat ini nih sudah nyentuh sampai dengan 4 juta dislike tuh. Alasannya sih simple ya, orang-orang pada kecewa dan merasa jenuh dengan setting futuristik yang terus diusung tuh oleh franchise ini dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tuh pengen kembalinya gameplay boots on the ground gitu loh, yang lebih realistis seperti di seri-seri awalnya. Trailer game ini juga mengungkapkan bahwa remaster dari Call of Duty 4 Modern Warfare yang sangat dinantikan itu hanya bisa didapatkan guys dengan membeli Infinite Warfare. Hal ini jelas memicu kemarahan para fansnya yang ingin membeli Modern Warfare Remaster secara terpisah. Nah, setelah trailernya dapat banyak dislike di awal, semakin banyak orang lah tuh yang ikut-ikutan memberi dislike. Hal ini kemudian menciptakan efek snowball yang bikin jumlah dislike-nya terus bertambah dengan cepat tuh guys. Nomor 6. So Sorry Logan Paul. Ingat sama kejadian Logan Paul dulu nggak waktu dia jalan-jalan ke hutan Aokigahara? Nah, setelah videonya viral, Logan langsung bikin video permintaan maaf tuh guys berjudul So Sorry, dimana berhasil jadi salah satu video yang paling dibenci di YouTube. Bahkan jumlah dislike-nya mencapai 2,6 juta kali loh. Ya buat teman-teman yang lupa, gue coba jelasin secara singkat ya. Jadi Logan Paul ini tuh pergi ke hutan Aokigahara di Jepang yang memang terkenal menjadi tempat untuk bunuh. Nah, dia beneran tuh guys nemuin ada jenazah seseorang yang malah direkam serta diupload juga. Ya marah lah orang-orang karena mereka tuh menganggap kalau Logan Paul ini gak sensitif dan tidak menghormati korban serta keluarganya. Ya sebelum video So Sorry ini juga keluar, Logan Paul tuh sebenarnya telah bikin permintaan maaf tertulis di Twitter yang dianggap tidak tulus dan justru terkesan membela diri. Bahkan banyak orang yang meragukan ketulusan permintaan maaf Logan Paul dalam video tersebut. Ya gimana enggak guys, awalnya aja video itu dimonetisasi yang membuat banyak orang mempertanyakan keseriusan penyesalannya. Meskipun kemudian dia menghapus monetisasinya, tapi tindakan awal ini jelaslah telah merusak kredibilitas permintaan maafnya. Dan aksinya ini pun berbuntut panjang teman-teman. Banyak iklan yang cabut dari dia nggak jadi masuk film bareng The Rock, artis-artis juga banyak yang meminta dihapus fotonya pas lagi bareng, dan dirinya pun dikeluarkan tuh guys dari program Google Preferred. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak orang yang sepertinya memaafkan Logan dan bahkan namanya pun kini semakin melambung tinggi kan?
Nomor 5. It's Everyday Bro. Kalau sebelumnya kita bahas kakaknya, sekarang ada adiknya nih guys. Siapa lagi kalau bukan Jake Paul? Ya, reputasi Jake Paul sejak dulu memang sudah terkenal bandel dan suka bikin kontroversi nih. Cuma yang mau gue bahas kali ini adalah video klip dia berjudul It's Everyday Bro, yang jadi salah satu video musik dengan total lebih dari 5,6 juta dislike. Tapi kenapa sih musik ini punya dislike sebanyak itu? Jawaban yang paling jujur dan juga utama ya karena dia adalah Jake Paul. Apalagi dulu Tim 10 lagi dibenci-bencinya tuh sama orang di luar sana. Udah gitu orang-orang juga bilang kalau gaya rapnya ini ya sangat buruk. Ya kalau mau dibedah juga nih, banyak yang menganggap kalau liriknya tuh konyol kayak frasa England is my city lah. Yes, I can rap and no I'm not from Compton. England is my city and if it work for team. Atau bahkan bagian yang ini nih. And I just drop some new merch and it's selling like a god church. Padahal kita semua kan tahu tuh kalau England adalah negara dan juga bukan kota kan? Dan yang terakhir adalah banyak orang yang merasa kalau lagu ini bukan lagi nunjukin Tim 10 punya Jake Paul, melainkan dia kayak lagi terkesan pengen meluapkan masalah pribadinya gitu loh dengan Alyssa Violet. Ya buat teman-teman yang nggak tahu, Alyssa adalah mantan Jake Paul yang waktu itu tuh lagi ribut-ributnya guys. Tapi ya balik lagi, ini adalah hebatnya Jake Paul. Meskipun video klipnya dibenci, tapi secara komersial bisa dibilang sangat berhasil. Karena berkat lagu ini guys, popularitasnya semakin melambung tinggi. Nomor 4. PewDiePie. Kisah mantan raja YouTube kali ini sedikit berbeda nih guys dengan dislike yang lainnya. Kalau yang lainnya memang karena kontroversial, PewDiePie ini murni karena iseng doang ya. Jadi dia pernah bikin sebuah video khusus tuh dimana minta ke para subscribernya buat ngasih dislike sampai 1 juta. 1 million dislikes! Can we smash it? 1 million dislikes or I'll drown myself. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? PewDiePie berhasil melewati itu semua dan dapat 5,8 juta dislike hingga saat ini guys. Bahkan kalau kita ngelihat kolom deskripsinya, dia malah minta sampai 10 juta dislike tuh. Momen ini viral banget sih dulu. Ya buat orang-orang yang gak suka sama PewDiePie pasti bakal galau banget kan. Mau ngasih dislike tapi berasa support, mau ngasih like malah jadi gengsi. Serba salah lah ya pokoknya. Nomor 3. CoComelon Bad Song. Kayak yang tadi sudah gue mention, selain lagunya Jake Paul, ada video lagu lainnya tuh yang punya banyak dislike juga nih. Sekarang datangnya dari CoComelon. Pasti kalian familiar lah ya sama lagu Bad Songnya mereka yang rilis di bulan Mei tahun 2018 lalu. Ya kalau ditonton sih guys, videonya bisa dibilang lucu-lucu aja karena ada 2 anak laki-laki yang mandi bareng. Mereka saling bantu gitu bersihin satu sama lainnya. Bahkan harus diakui juga, setelah sekali nonton doang, lagunya langsung nyangkut deh di kepala. Nah, kalian mungkin gak akan percaya nih alasan kenapa video ini punya lebih dari 12 juta dislike. Soalnya kemungkinan besar guys, karena lagu itu terlalu nyangkut di kepala orang-orang. Makanya banyak orang tua yang ngasih dislike. Tapi ya, selain karena terlalu nyangkut, orang tua banyak yang gak suka sama lagunya karena bikin anak-anak mereka jadi ketagihan. Di usia yang masih sangat muda, konten buat mereka itu harusnya ya yang aman lah untuk perkembangannya. Tapi CoComelon ini justru dianggap berbahaya bagi otak anak-anak. Warna-warna cerah dan juga efek menarik justru dianggap tuh guys bikin anak-anak jadi terlalu terpaku sama layar, sehingga bikin mereka susah buat lepas. Namun apa kalian setuju dengan opini para netizen ini guys? Nomor 2. Sadak 2 trailer. Selanjutnya kita punya trailer Sadak kedua nih yang punya dislike sampai dengan 13 juta kali. Sedangkan like-nya cuma sekitar 700 ribuan doang. Apakah sejelek itu? Enggak ya jawabannya. Film sama trailernya pas gue tonton nih, ya biasa aja sebenarnya. Standar film horor aja lah. Cuma banyak dislike di trailernya ini karena cerita di balik pembuatan filmnya ya. Bingung ya? Pokoknya kematian tragis Shoshan Shinch Rajput ini adalah jawabannya. Dia adalah orang yang seharusnya menjadi karakter utama dalam film tersebut. Cuma Alia Bhatt menolaknya guys dan akhirnya meminta sutradara yaitu ayahnya sendiri buat mengganti pemainnya. Alhasil marahlah para netizen dan nganggap kalau Shoshan itu yang pada saat itu lagi naik daun seharusnya yang dapat peran ini. Dia dianggap banyak orang kalah karena murni aksi nepotisme. Terus keadaan ini juga diperparah lagi karena Rhea Chakraborty yaitu mantan pacar Shoshan memiliki kedekatan dengan juga sang sutradara yang akhirnya ya bikin semua orang berasumsi liar.
Jadi bisa dibilang orang-orang yang dislike itu adalah bukan karena nggak suka sama trailernya ya, melainkan karena mereka tuh kecewa atas praktik nepotisme yang terjadi di filmnya itu guys. Nomor 1, YouTube Rewind 2018. Dan terakhir, siapa bakal menyangka kalau video yang paling dapat banyak dislike-nya justru dibuat tuh sama YouTube-nya sendiri guys. Jadi buat yang belum tahu, video YouTube Rewind tahun 2018 telah mengkoleksi lebih dari 20 juta dislike. Tapi kenapa sih bisa sebanyak itu? Yeah, it's rewind time. Nah, orang-orang pada ngerasa tuh guys kalau video ini nggak mewakili apa-apa dari banyak YouTuber pada saat itu. Padahal kita semua tahu kan kalau YouTube Rewind ya harusnya isinya tuh YouTuber yang pada tahun itu lagi viral-viralnya. Masa sekelas PewDiePie aja nggak masuk? Padahal waktu itu lagi bersaing sengit banget tuh dengan T-Series. Yang muncul malah banyak kan artis-artis. Bingung kan? Esensi adanya YouTube Rewind ini pun juga jadi dipertanyakan, yang akhirnya pada berasumsi kalau video ini ya fokusnya ke iklan doang. Sebenarnya guys, karena momen ini juga lah jadi bersejarah. Soalnya PewDiePie itu berhasil manfaatin situasi itu untuk bikin rewindnya sendiri. Dan like-nya ya tentu lebih banyak ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.